Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas 3 saham Bank Himbara. Yang mana 3 saham ini ya ini koreksinya dalam banget, dan mungkin teman-teman yang nge-hold saham ini ya udah mulai bertanya-tanya nih. Mungkin teman-teman udah mulai khawatir ya, ini gimana nih ke depannya? Masih bagus nggak sih untuk hold? Ya, prospek kedepannya kayak gimana gitu ya. Dan mungkin buat teman-teman yang baru mau masuk juga mungkin ragu gitu ya, ini kok turun terus gitu. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas ya gimana potensi, gimana prospek dari 3 saham perbankan Himbara ini untuk kedepannya ya, dan strateginya gimana ya untuk kedepannya ini mesti ngelakuin apa. Itu semua kita bakalan bahas di video kali ini. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia, dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi, supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa akses itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa dapetin produk dan jasa digital Todopedia yang bisa berguna buat investasi kalian. Dan kalian juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit kayak stock pick terupdate, video eksklusif, artikel premium, dan masih banyak lagi. Dan itu semua kalian bisa dapetin dengan harga yang terjangkau setiap bulannya. Nah, cara joinnya itu kalian tinggal masuk ke link yang ada di bawah, bit.ly/join membership Todopedia. Nanti setelah kalian join, ya semua benefitnya itu kalian bisa dapetin di playlist channel Todopedia yang namanya adalah video khusus membership. Ya, di situ kalian bisa dapetin semua benefitnya. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas ya 3 saham perbankan Himbara besar, BBRI, BMRI, dan juga BBNI. Ya, kita bakalan bahas nih terkait mereka bertiga yang harga sahamnya ini ngalami penurunan yang dalam banget belakangan ini. Dan mungkin teman-teman udah mulai mempertanyakan nih, masih worth it nggak sih untuk aku hold sahamnya? Atau masih worth it nggak sih untuk aku average down sahamnya? Gitu ya. Nah, di sini kita bakalan bahas 3 saham perbankan ini, gimana prospek kedepannya, dan gimana nih, apa strategi yang bisa kita eksekusi untuk kita bisa cuan di 3 saham perbankan ini. Gitu ya. Nah, kita pertama bakalan bahas dulu dari segi penurunan dari 3 saham bank ini. Nah, alasan yang pertama kenapa 3 saham perbankan ini mengalami penurunan, udah pasti jawaban yang pertama dan yang utama itu adalah karena investor asingnya itu masih net sell. Ya, secara jangka pendek, ya 3 saham perbankan ini udah pasti digerakin sama inflow atau outflow-nya asing. Fundamental itu nggak bekerja, teman-teman, kalau kita bicara jangka pendek. Ya, jangka pendek sampai jangka menengah, hitungan bulan itu fundamental nggak terlalu bekerja, atau bahkan bisa jadi nggak bekerja sama sekali, gitu ya. Yang bekerja, yang ngefek itu adalah outflow sama inflow dari asing, gitu ya. Jadi ya memang alasan yang pertama dan yang utama adalah asingnya masih net sell. Nah, kenapa net sell? Menurut gua ada banyak faktor, ya, beberapa diantaranya ya ketidakstabilan politik, gitu ya, terus juga perlambatan ekonomi, gitu ya, penurunan daya beli, dan masih banyak lagi ya. Tapi menurut gua dari semua alasan ya 3 itulah faktor yang ngebuat si investor asing ini jadinya net sell dari 3 saham Himbara. Ditambah juga ya saham konglonya lebih menarik gitu ya. Jadi ya mereka mungkin pindahin modal dari saham perbankan besar ke saham konglo-konglo gitu ya. Jadi ya dari 3 saham perbankan ini memang asingnya masih net sell ya, dan karena jangka pendek itu yang ngaruh itu adalah inflow sama outflow asing, makanya saham perbankan yang mengalami penurunan gitu ya. Nah, selain dari segi flow asing, dari segi foreign flow, ya dari segi fundamental ternyata juga di semester pertama tahun 2025, 3 saham perbankan ini ternyata memang mengalami penurunan dari segi laba bersih. Gitu ya. Jadi itu adalah alasan tambahan, katalis tambahan yang ngebuat harga sahamnya BBRI, BMRI sama BBNI ya dari akhir tahun kemarin sampai sekarang itu mengalami penurunan. Gitu ya. Untuk BBRI laba bersihnya minus 11%. Ya, efek dari kenaikan beban pencadangan. Jadi ya kita tahu sendiri BBRI ini NPL-nya, kredit macetnya itu naik, dan dia harus ngeluarin beban pencadangan yang lebih gede, dan itu ngebuat laba bersihnya menurun. Nah, tapi fun fact-nya untuk BBRI sebenarnya dari segi laba operasional itu sebenarnya BBRI
itu masih ngalami pertumbuhan teman-teman. Jadi secara operasional BBRI ini sebenarnya masih bagus. Nah, berbeda dengan BMRI teman-teman. Nah, kalau untuk BMRI laba bersihnya itu minus 7%. Ini minusnya lebih kecil daripada BBRI. Ya, tapi itu efeknya bukan karena beban pencadangan, tapi efeknya itu adalah karena ya ada kenaikan beban operasional. Jadi kalau untuk BMRI ini kenapa laba bersihnya turun itu karena memang dari segi laba operasionalnya ya itu memang udah menurun teman-teman. Ya, laba operasionalnya menurun efek dari kenaikan beban operasional. Gitu ya. Jadi ya memang dari segi laba usahanya, dari segi operasional bisnis memang Bank Mandiri ini memang udah ngalami penurunan. Gitu ya. Nah, kenaikan beban operasionalnya BMRI ya yang berkontribusi sama kenaikan beban operasionalnya itu adalah beban promosi teman-teman ya. Jadi ya mungkin ini gambaran kalau BMRI ini dia lagi promosiin produknya, produk layanan keuangannya dia gitu ya. Dan itu sebenarnya bagus untuk kedepannya, untuk jangka panjang terutama. Tapi ya untuk sekarang itu ngebuat beban operasionalnya itu naik dan itu ngebuat laba operasionalnya turun dan laba bersihnya pun turun. Nah, sedangkan untuk BBNI, ini penurunannya yang paling kecil ya, dari 3 saham perbankan. Nah, BBNI ini kenapa dia turun? Itu adalah efek dari penurunan pendapatan non-bunga, teman-teman ya. Jadi, pendapatan-pendapatan yang sifatnya itu bukan dari kredit, gitu ya. Pendapatan dari layanan keuangan yang di luar dari pinjaman. Ya, jadi pendapatan non-bunganya menurun, ditambah juga ada kenaikan beban operasional, ya. Dan itu ngebuat BBNI laba bersihnya minus 5,6%. Ya, jadi tiga-tiganya turun, tapi yang penurunannya paling kecil itu adalah BBNI dan yang paling gede itu adalah BBRI. Gitu ya. Nah, tapi menurut gua untuk 3 saham perbankan ini, ya, 3 emiten ini sebenarnya penurunannya belum signifikan banget ya. Dimana penurunannya masih ya di bawah 15% menurut gua belum termasuk signifikan. Ditambah juga untuk kayak BBRI ya, itu kan sebenarnya dari segi operasional masih naik, jadi sebenarnya masih bagus. BMRI ya memang beban operasionalnya naik, laba operasionalnya turun, tapi kan beban operasionalnya naik kan tadi seperti yang gue bilang yaitu karena promosi kan, beban promosinya naik gitu. Jadi ya sebenarnya dengan dia promosiin produk keuangan ya ke depannya bisa aja itu ningkatin pendapatannya dia gitu kan, bisa aja. Cuman untuk sekarang memang itu ngebuat beban operasionalnya menurun gitu ya. Nah, sedangkan untuk BBNI ya penurunannya tipis. Jadi sebenarnya meskipun memang kinerjanya menurun, tapi dari segi laba bersih ini sebenarnya kecil penurunannya, termasuk kecil dan masih bisa ditoleransi lah. Belum terlalu signifikan banget. Gitu ya. Nah, dengan harga saham yang mengalami koreksi yang dalam, ya gue cukup seneng nih sebenarnya ngelihatnya. Kenapa kayak gitu? Karena dengan 3 saham ini penurunan harga sahamnya cukup dalam, itu ngebuat 3 saham perbankan ini dihargai di valuasi yang menurut gua super murah banget. Ya, untuk BBNI PER-nya cuma 6,8 kali, untuk BMRI cuma 7 kali, dan untuk BBRI PER-nya itu cuma 9,3 kali. Nah, jarang-jarang nih teman-teman ya, 3 saham perbankan besar dengan kinerja yang cukup stabil, ya, dia juga perbankan yang bisnisnya masih cukup kuat, ya, dan juga 3 saham perbankan ini menurut gua punya potensi pertumbuhan yang masih cukup bagus ke depannya untuk jangka panjang, ya. Dengan kualitas yang sebagus itu dan bisnis yang sekuat itu, jarang-jarang banget ngelihat 3 saham perbankan ini dihargai di valuasi yang murah kayak gini. Jadi menurut gua ini bisa jadi momen langka, ini bisa jadi kesempatan yang langka untuk kita bisa berinvestasi di saham perusahaan yang cukup stabil, cukup kuat, dan juga punya potensi pertumbuhan dan dihargai di valuasi PER yang murah banget gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang berargumen, tapi bang, kalau misalnya PER-nya kecil pun, PER-nya murah pun, kalau misalnya sahamnya turun terus ya percuma aja. Nah, gue akan jawab kayak gini teman-teman ya. Sebenarnya valuasi price to earnings atau PER itu sebenarnya bukan cuma sekedar valuasi, bukan cuma sekedar angka. Tapi PER itu juga bisa nentuin seberapa besar sih profit yang bisa kita dapat. Gitu ya. PER yang semakin kecil artinya kita bisa dapat potensi profit yang makin gede. Karena dengan PER yang makin kecil itu sebenarnya bisa memperbesar potensi dividen yang kita bisa terima dari saham yang kita pegang, yang kita punya. Dan itu terbukti teman-teman di sini ya. Kita bisa lihat di sini untuk BBRI, BMRI sama BBNI ini dividen yield-nya bisa sampai sekitaran 9 sampai 11%.
Ya, BBRI sama BBNI di 9%, BMRI sampai 11%, teman-teman ya. Jadi bayangin ya, BMRI ini ya dividen yieldnya itu udah hampir setara emiten batu bara. Ya, hampir setara emiten batu bara, teman-teman, bayangin aja. Emiten batu bara yang bisnisnya bisa naik turun itu emitennya ya memang cyclical gitu ya, emiten cyclical ya, itu bisa kasih dividen itu sekitaran 11 sampai 13% sampai beberapa ada yang bisa 15%. Nah, tapi Bank Mandiri ya, perusahaan perbankan besar dengan kinerja yang bagus, kinerjanya cukup stabil bisnisnya gitu ya, bisnisnya masih cukup kuat dan potensi pertumbuhannya masih oke untuk kedepannya, untuk jangka panjang, itu dia bisa kasih potensi dividen yield yang hampir setara dengan emiten batubara. Jadi teman-teman bayangin aja seberapa besar potensi dividen yang bisa kita dapat dari 3 saham perbankan ini dengan kita beli 3 saham ini di harga yang super murah. Gitu ya. Ini kalau misalnya teman-teman kita rata-ratain ya, ini rata-rata dividen yieldnya ada di kisaran 10%. Gitu ya. Rata-rata ada di kisaran 10%. Jadi apa? Jadi dengan kita investasi di 3 saham perbankan ini, ya, kita udah bisa dapat potensi dividen yield yang gede banget sampai 10%. Ya, potensi passive income yang kita bisa dapat dari 3 saham ini potensinya gede banget dengan kita beli 3 saham perbankan ini di harga yang sekarang. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau buy and hold dan fokus untuk dapat passive income dari dividen, dan kalian lagi nyari nih saham-saham mana sih yang bisa kasih potensi passive income yang gede, potensi dividen yang gede, bisa pertimbangin untuk masuk ke 3 saham perbankan ini. Gitu ya. Jadi ini bagus banget ya menurut gua untuk teman-teman yang mau dividen investing, mau dapat passive income dari dividen, bagus banget untuk kalian invest di 3 saham perbankan ini. Ditambah juga ya, 3 saham perbankan ini tentunya dia masih punya potensi pertumbuhan seiring dengan masih bertumbuhnya ekonomi Indonesia gitu ya. Jadi kita bisa dapat potensi dividen yang gede plus ya 3 saham perbankan ini juga masih punya potensi pertumbuhan laba untuk kedepannya. Yang mana kalau labanya bertumbuh ya tentunya dividennya juga akan bertumbuh. Gitu ya. Jadi menurut gue ini satu peluang investasi yang menurut gue menarik banget. Gitu ya, menarik banget untuk teman-teman yang mau buy and hold untuk jangka panjang. Ya. Nah, selain itu juga dengan kita bisa dapat potensi dividen yield yang gede sampai 10% per tahun, itu artinya kita itu bisa lebih untuk nggak bergantung sama capital gain. Bayangin aja, ya dengan kita udah dapat dividen yang gede, artinya ekspektasi kita untuk dapat capital gain itu bisa jadi lebih kecil. Dan teman-teman bayangin aja, kalau misalnya kita udah dapat 10% dividen per tahun, kalaupun ya jelek-jeleknya, saham BBRI, saham BMRI, sama saham BBNI itu harganya nggak pernah naik dari sekarang, ya, di harga sekarang nih, mereka katakanlah ke depannya nggak pernah naik sama sekali harga sahamnya, ya menurut gue itu juga udah bisa kasih potensi keuntungan yang gede buat teman-teman, di mana teman-teman bisa dapat potensi keuntungan 10% per tahun dari dividennya doang. Gitu ya. Jadi dengan kita beli di harga bawah, kita lebih tidak bergantung sama capital gain. Nah, tapi bicara soal capital gain, tentu aja saham-saham ini masih punya potensi capital gain. Kenapa? Karena gue ngelihat mereka masih punya prospek di masa depan. Dimana prospek untuk 3 himbara ini, ya yang pertama itu adalah tentunya suntikan dana deposit dari Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya. Ya, dimana baru-baru ini Pak Purbaya itu dia mindahin ya uang kas yang ada di BI gitu ya, SAL ya, saldo anggaran lebih SAL ya, itu dipindahin ke deposit dari Bank Himbara, termasuk BBRI, termasuk BMRI sama BBNI ya, dan itu bisa ningkatin likuiditas dari perbankan ya, dan itu tentunya bisa membantu pertumbuhan pinjaman gitu ya, karena kan duitnya ditaruh di deposit dari 3 himbara, 3 saham himbara, itu kan tujuannya adalah supaya 3 himbara ini bisa menumbuhkan kreditnya. Ya, itu bisa ngebantu untuk mendorong pertumbuhan kredit dari 3 himbara. Gitu ya, supaya ekonomi berputar lagi. Gitu ya. Jadi itu juga membantu pertumbuhan pinjaman. Selain dari ningkatin likuiditas, ya, itu juga membantu pertumbuhan pinjaman. Kalau pertumbuhan pinjamannya bisa bagus, pinjamannya bertumbuh, ya itu artinya pendapatan bunga ke depannya juga berpotensi untuk tumbuh. Kalau pendapatan bunga berpotensi untuk tumbuh, pendapatan bunganya bisa tumbuh, artinya ya itu juga berpotensi untuk numbuhin laba bersih, teman-teman. Gitu ya. Jadi ujung-ujungnya memang ya itu akan jadi benefit buat perbankan. Pinjamannya bertumbuh, itu ngebuat pendapatan bunga bisa bertumbuh, ya.
dan itu juga bisa ngebuat laba bersihnya jadi bertumbuh. Nah, selain itu suntikan dana deposit dari Pak Purbaya itu juga bisa ngebantu untuk nurunin bunga tabungan dan juga bunga deposito. Kenapa kayak gitu? Karena dengan adanya suntikan dana deposit dari Pak Purbaya, itu ngebuat BBRI, BMRI, sama BBNI itu jadinya lebih nggak butuh tambahan dana tabungan dan juga dana deposito. Dengan mereka lebih nggak butuh dana tabungan dan dana deposito, mereka itu bisa nurunin bunga tabungan dan juga bunga deposito, yang mana itu bisa ngebuat 3 perbankan ini jadinya lebih hemat dari segi beban bunga. Jadi suntikan dana deposit dari Pak Purbaya itu pertama bisa ningkatin likuiditas dan juga membantu pertumbuhan pinjaman. Yang mana kalau pinjaman bertumbuh itu berpotensi untuk ningkatin pendapatan bunga. Ditambah juga suntikan dana deposit ini bisa ngebantu perbankan untuk nurunin bunga tabungan dan deposito. Dan dengan begitu itu ngebuat perbankan jadi lebih hemat beban bunga. Dan 2 katalis inilah yang berpotensi untuk ngebuat 3 perbankan ini kedepannya untuk 1-2 tahun ke depan ini bisa aja laba bersihnya akan tumbuh lagi gitu ya. Jadi kalau tahun ini laba bersihnya menurun ya, tadi kan kita udah lihat ya sampai semester pertama laba bersihnya menurun ya, tapi gue ngelihat kalau untuk tahun depan sampai 2 tahun lagi ya, 2 katalis ini, suntikan dana deposit dari Pak Purbaya ini bisa ngebantu 3 perbankan ini untuk semakin profitable dan laba bersihnya bisa bertumbuh lagi gitu ya. Nah, selain itu juga BBRI, BMRI, sama BBNI ini juga masih terus ngembangin digital banking ya. BBRI punya Brimo, BMRI punya Livin, Kopra, sama Growin, BBNI itu punya Wonder ya. Jadi mereka udah punya platform digital masing-masing dan masih terus dikembangin, dan tentunya dengan digital banking dikembangin itu juga bisa jadi katalis pertumbuhan untuk bisnisnya 3 bank ini gitu ya. Digital banking itu bisa ngebantu untuk pembukaan rekening itu semakin cepat ya, untuk apply kartu kredit juga bisa semakin cepat gitu ya. Jadi itu bisa ngebantu pertumbuhan dana simpanan dan juga pinjaman. Ditambah juga dengan banyaknya layanan keuangan itu juga bisa ngebantu untuk numbuhin pendapatan dari segi fee, pendapatan dari segi transaksi atau fee based income gitu ya. Jadi digital banking ini juga bisa jadi katalis pertumbuhan dari 3 perbankan ini untuk jangka panjang gitu ya. Plus juga yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum ya, itu kedepannya tentu akan membantu pertumbuhan dari pinjamannya, pendapatannya, dan laba dari 3 perbankan ini gitu ya. Jadi untuk jangka panjang tentunya 3 bank ini akan didorong sama pertumbuhan ekonomi Indonesia secara general. Nah, dengan kita udah tahu ya prospek dari 3 bank Himbara itu kayak gini untuk kedepannya, pertanyaannya sekarang adalah terus kedepannya ini harus ngapain? Nah, yang pertama banget yang kita harus lakuin untuk kedepannya itu adalah kita tentuin dulu nih tujuan di pasar modal itu maunya jadi apa. Apakah kita mau jadi investor jangka panjang atau mau jadi trader untuk jangka pendek sampai jangka menengah? Nah, ini tuh kelihatannya kedengarannya klise ya, tapi ini penting banget ya, karena ini tuh bakalan nentuin bagaimana strategi kita di 3 saham perbankan ini. Dan memang gue sering banget nemu banyak loh orang yang di pasar modal itu ternyata mereka belum cukup tahu apa tujuan mereka ya, terutama di live streaming teman-teman ya. Mungkin banyak dari orang yang belum cukup firm gitu loh, aku itu maunya jadi ini, aku maunya jadi itu banyak yang belum cukup kuat gitu ya, maunya jadi apa itu belum cukup firm. Nah, ini penting banget untuk teman-teman tentuin dulu nih, pilih salah satu, mau jadi investor jangka panjang atau mau jadi trader untuk jangka pendek sampai jangka menengah. Menurut gue harus pilih salah satu, nggak bisa dicampur-campur gitu ya, karena itu akan menentukan strategi apa yang akan kalian lakuin, gimana strateginya untuk kalian bisa cuan dari 3 saham perbankan ini ya. Untuk teman-teman yang mau fokus untuk jadi trader ya, tentunya strateginya adalah tunggu sampai asing itu dari outflow berubah jadi inflow gitu ya. Kalau teman-teman trader ya tentunya jangan melawan asing gitu ya. Kalau misalnya asingnya outflow ya jangan dilawan gitu ya. Tunggu sampai asing itu berbalik jadi inflow ya, berbalik dari outflow jadi inflow. Nah, sedangkan untuk investor ini beda teman-teman ya. Di harga sekarang dengan saham perbankan Himbara ini, 3 saham ini udah turunnya udah dalam banget, valuasinya udah murah banget, dividennya juga udah gede sampai sekitaran 9-11% dividen yield gitu ya. Teman-teman bisa dapat passive income yang gede dari 3 saham perbankan ini.
ditambah juga potensi pertumbuhan bisnisnya masih cukup oke untuk kedepannya, terutama dalam jangka panjang, katalis pertumbuhan bisnisnya masih ada. Menurut gua, untuk investor yang memang mau buy and hold untuk puluhan tahun ke depan, ya minimal 5 tahun, ini adalah waktunya untuk buy. Ya, sekarang ini good time to buy ya teman-teman ya. Karena ya teman-teman bisa dapat keuntungan passive income yang gede dari dividen. Ya, tadi dividennya berapa? 9-11%. Ya, BRI 9%, Bank Mandiri 11%, BNI 9%. Gitu ya. Jadi, dengan potensi dividen rutinnya itu gede, potensi pertumbuhan bisnis masih ada, ya, ini adalah waktunya untuk buy. Menurut gue ini adalah waktu yang terbaik. Bisa jadi ini adalah kesempatan yang langka banget untuk teman-teman bisa beli 3 saham perbankan ini di harga yang murah banget. Gitu ya. Nah, sementara buat teman-teman yang memang nyangkut, ya buat teman-teman nyangkuter, menurut gua nih, ya pertimbangin untuk fokus ke invest jangka panjang. Ya, menurut gua solusi terbaik nih untuk teman-teman yang memang nyangkut di harga atas, ya pertimbangin untuk fokus ke investasi jangka panjang. Dan di harga sekarang, ya kalau misalnya kalian masih punya cash, ya atau nanti ketika nanti kalian udah dapat cash lagi, ya bisa pertimbangin untuk average down di harga sekarang, ya. Dan dengan kayak gitu itu kalian bisa memperbesar dividen yield. Gitu ya. Jadi kalian solusi terbaiknya menurut gua untuk yang nyangkut ya kalian masuk ke strategi invest jangka panjang, kalian average down untuk kalian bisa memperbesar keuntungan dividen dan juga dividen yieldnya bisa naik juga. Gitu ya. Jadi menurut gua mungkin itu solusi terbaik untuk kalian yang nyangkut. Oke, jadi itu dia ya pembahasan untuk 3 saham perbankan Himbara. Nah, menurut kalian gimana nih saham perbankan Himbara ini bagus nggak sih? Menurut pandangan kalian gimana? Kalau misalnya kalian punya pandangan lain ya, boleh banget nih kalian share di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli 3 saham perbankan ini. Ya, keputusan untuk investasi itu gue kembaliin 100% ada di tangan kalian masing-masing gitu ya. Jadi silakan bikin keputusan masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab atas apapun keputusan yang kalian ambil gitu ya. Dan jangan lupa untuk tetap do your own research. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya bisa ngebantu Todopedia untuk semakin semangat ke depannya untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.